Tetapi dosa ini membuat roh saudara menjadi sakit. Setelah itu baru fisik saudara menjadi sakit, ekonomi saudara menjadi sakit. Artinya, waktu kita mau memulihkan diri kita, yang pertama yang dipulihkan adalah apa? Roh dan spiritual kita. Ini yang pertama. Jangan kita minta yang lain-lain dulu. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, apa kabar? Kembali bersama-sama di channel saya Murid Kristus. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita. Dan saya rindu setelah saudara mendengar video ini atau melihat video ini, kalau saudara diberkati, saudara boleh share dan saudara bagi ke teman-teman kita untuk mendapatkan berkat daripada firman Tuhan. Nah, saya akan membawa kepada saudara kepada Kejadian pasal 6 sampai kepada Kejadian pasal 9. Di sana diceritakan bahwa manusia sudah sangat jatuh ke dalam dosa, berbagai-bagai dosa, manusia semakin banyak, manusia kawin-mengawin dengan iblis kalau kita bisa tafsirkan di Alkitab tersebut, sehingga anak-anak manusia banyak yang jahat, banyak yang kuat, strong, tetapi hidup di dalam dosa. Saudaraku, pada waktu itu Allah seperti putus asa dan Allah ingin mengembalikan lagi dunia yang baru pada waktu itu. Kalau dikatakan ada new dimension, itu Allah ingin membuat sebuah dimensi yang baru pada waktu itu. Nah, kalau di Alkitab sebenarnya satu waktu yang sangat penting, satu momen yang sangat penting juga di Perjanjian Lama memang adalah di masa Allah mengeluarkan air bah itu untuk memusnahkan lagi manusia dan memberikan kehidupan yang baru lagi bagi bumi. Makanya saya katakan tadi new dimension bagi bumi. Karena Allah sudah melihat ciptaannya ini begitu rusak dan penuh dengan dosa. Lalu Allah berjumpa dengan satu orang yang bernama Nuh. Allah meminta kepada Nuh untuk Nuh membuat sebuah bahtera. Lalu Nuh pun taat membuat sebuah bahtera. Dan setelah bahtera itu dibuatkan oleh Nuh dan kedelapan anggota keluarganya, mereka berdelapan, Nuh, istrinya, dan 3 anak dan 3 menantunya, mereka sama-sama naik ke dalam kapal tersebut atau bahtera tersebut. Selain itu, mereka juga membawa berbagai-bagai pasangan binatang-binatang yang ada di darat. Nah, setelah itu barulah Tuhan membuat sebuah bencana yang begitu dahsyat yang dikatakan di dalam Alkitab adalah air bah. Dan berbulan-bulan mereka terombang-ambing di atas bahtera tersebut dan hampir 1 tahun. Dan akhirnya mereka boleh kembali lagi turun dari bahtera dan kembali lagi Tuhan meminta mereka sebagai manusia yang baru untuk melahirkan keturunan-keturunan manusia yang kembali seperti segambar dan serupa dengan Allah. Walaupun kita tahu akhirnya ternyata sama saja manusia kembali jatuh ke dalam dosa. Tetapi ada satu poin yang paling penting di sana adalah tentang bagaimana dimensi yang baru Tuhan sudah berikan kepada dunia ini. Karena dunia ini menjadi sebuah dunia yang sudah sempat sangat kacau dan akhirnya Tuhan memberikan air bah. Lalu Tuhan berpesan, saya akan bacakan kepada saudara, setelah selesai dan Tuhan berpesan itu kepada Nuh. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Nuh? Kalau saudara bisa buka di dalam Kejadian pasal 9 dan kita bisa baca mulai daripada ayat yang ke-7. Kejadian pasal 9 ayat 7 dikatakan demikian. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah di ayat 8 kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Ayat 9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang yang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada lagi yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Tuhan membuat sebuah perjanjian yang baru.
Kalau kita tahu di Alkitab ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Tetapi pada saat itu sebenarnya Tuhan sudah membuat suatu perjanjian baru daripada perjanjian yang sebelumnya. Perjanjian sebelumnya juga Tuhan sudah berikan kepada Adam dan Hawa. Nah, Tuhan memberikan kepada Nuh juga sebuah perjanjian baru di dimensi yang baru, peradaban bumi yang baru setelah Allah memberikan air bah. Apa yang mau kita pelajari daripada sejarah tersebut? Apa hal-hal rohani yang akan memperbaiki hidup kita melalui pelajaran yang kita baca dari Kejadian 6-9 tadi? Ini yang mau saya katakan kepada saudara, bahwa di dalam sebuah kehancuran, di dalam sebuah permasalahan yang sangat berat, jadi bumi itu memiliki permasalahan yang sangat berat, yaitu apa? Dosa. Sehingga Allah ingin diperbaiki. Lalu dibikinlah sebuah permasalahan yang besar, yaitu adalah diberikan Tuhan air bah. Nah, saya mau katakan di dalam sebuah kehancuran ada harapan yang membawa kepada kebaikan. Sebuah hal yang hancur setelah Tuhan enak lihat manusia berdosa, lalu dibikin sebuah bencana yang segitu besar. Di baliknya itu ada sebuah harapan untuk sebuah kebaikan. Jadi di dalam Alkitab, kalau kita selalu membaca Alkitab, Allah akan menemukan manusia yang tidak sempurna, dan habis itu manusia itu dihukum oleh Allah dengan sementara. Lalu Allah memberikan harapan untuk kebaikan manusia. Jadi siklus kehidupan kita, saya mau katakan demikian. Mungkin hari ini saudara dan saya pernah juga mengalaminya, pernah terpuruk di dalam setiap kondisi. Pernah saudara jatuh, pernah saudara mengalami hal yang berat di dalam hidupmu. Apakah karena kesalahan kita sendiri, atau memang kita mengalami itu karena keadaan dunia yang begitu berdosa sehingga kita juga mengalami, misalnya ada seperti sekarang resesi ekonomi misalnya oleh karena wabah atau karena berkecamuknya perang di suatu tempat sehingga saudara juga harus di PHK dan lain sebagainya. Tetapi itu semua adalah sebuah hal yang dibikin Tuhan untuk kita, tapi kita percaya ada harapan sehingga kita akan masuk kepada dimensi kehidupan yang baik. Jadi hal yang terjadi ribuan tahun yang lalu itu di zaman Nuh tersebut menjadi gambaran bagi kita di mana diri kita ini pernah ada di dalam kondisi yang sangat berat, lalu ada harapan, dan setelah itu kehidupan kita yang lebih baik. Nah, apa yang membuat kita supaya bisa melaluinya? Apa yang membuat kita bukan supaya bisa, maksud saya bukan karena kehebatan kita, tetapi ada yang diberikan Allah kepada saudara dan saya sehingga kita bisa melewatinya. Apa itu? Ada seorang yang memberikan solusi, ada seorang yang membuat sebuah perubahan. Ada yang diminta Allah kepada seorang untuk membuat sebuah bahtera di dalam kehidupan kita. Ini adalah pekerjaan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus masih ada di dalam diri kita. Waktu kita dalam kehancuran, waktu kita di dalam masalah, waktu kita harus menerima air bah dari Tuhan, waktu bumi ini harus menerima air bah, jadi bumi ini yang dihukum Tuhan, bukan manusia perseorangan. Ada satu figur yang memberikan harapan. Namanya adalah Tuhan Yesus. Bagaimana Nuh yang beriman kepada Allah sehingga Nuh mau membuat sebuah bahtera yang sangat powerful fungsinya waktu itu untuk memberikan kehidupan yang layak bagi manusia, untuk sebuah harapan dan sebuah kehidupan yang baru. Demikian juga kita hari-hari ini. Kita diminta memiliki Tuhan Yesus. Kita diminta memiliki iman seperti Nuh,
yang beriman kepada Tuhan bahwa Dia bisa membuat bahtera, yang membuat bahtera untuk keselamatan manusia, untuk sebuah harapan, saudaraku. Kenapa? Saudara bayangkan, yang diselamatkan oleh Tuhan pada waktu itu berapa orang sih? Hanya 8. 14 keturunan dari mulai Adam sampai kepada Nuh, mungkin lebih, itu sudah menjadi ribuan orang pada zaman itu. Tapi cuma 8 yang diselamatkan. Saya mau katakan demikian, suatu keadaanmu begitu buruk, sepertinya tidak ada lagi solusi. Apakah engkau dalam sakit, penyakit, dalam masalah ekonomi, kebangkrutan, atau hubungan yang retak dengan keluarga, atau saudara punya masalah yang berat dengan hubungan saudara dengan sanak saudara, atau apapun masalah kita. Mungkin karir kita pun mentok, tidak bisa lagi melakukan sesuatu yang lebih. Apapun itu, selalu yang paling penting adalah yang kita jaga adalah iman kita, bahwa kita punya pengharapan dan kita yakin setelah kita melaluinya, maka seperti ada suatu momen di mana Nuh membuat bahtera untuk kita sehingga kita hidup di dalamnya, dan akhirnya kita boleh kembali bebas untuk hidup di dalam penuh pengharapan atau di dalam kebaikan. Ini yang harus menjadi sebuah hal yang penting di dalam kehidupan kita. Inilah hal yang harus kita mengerti sebagai seorang manusia, seorang manusianya Tuhan, anaknya Tuhan. Kalau kita sebagai anaknya Tuhan, kita sudah punya namanya Yesus. Dia adalah bahtera kita. Dia adalah bahtera yang akan menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Lalu kita melihat dari kisah itu. Tadi kita baca dalam Kejadian 9 bahwa Tuhan mengatakan apa? Bahwa aku membuat sebuah perjanjian kepadamu. Ini semacam perjanjian yang dibuat lagi, artinya perjanjian yang baru lagi kepada manusia. Apa dikatakan di sana? Bahwa kita berkembang biak, manusia berkembang biak, dan segala makhluk kembali berkembang biak. Ini cerita mengenai kehidupan yang baru. Kalau kita membaca pewahyuan, di Wahyu dikatakan akan ada bumi baru, langit baru. Kondisi itu sudah digambarkan pada zaman Nuh, di mana manusia kembali kepada kehidupannya yang baru. Dan di sana Tuhan berjanji, apa dikatakan Tuhan? Bahwa aku tidak akan lagi melenyapkan manusia dengan air bah. Ini bercerita tentang kehidupan di dalam kekekalan saudara. Suatu kita sudah mengalami musibah, masalah yang begitu berat. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara, masalah yang paling berat terhadap diri kita itu bukan kemiskinan, bukan kesakitan secara jasmani, tetapi kemiskinan dan kesakitan secara rohani. Artinya apa? Suatu saudara sudah terlalu jauh dari Tuhan, dan saudara sudah berdosa begitu berat. Saudara melakukan hal-hal yang jahat, dan saudara sudah tersiksa, dan saudara tidak bisa lagi dipulihkan. Inilah namanya keadaan manusia yang sangat berdosa. Lalu, oleh karena itu, saudara mengalami air bah. Mungkin saudara ketangkap, saudara ketahuan pakai narkoba, atau saudara divonis mati di rumah sakit, bahwa saudara kena cancer atau kena sakit penyakit apapun yang berat, atau mungkin saudara sudah mau disita semua harta-hartamu karena krisis ekonomi dan lain sebagainya. Ini adalah air bahnya. Jadi yang mau diperbaiki Tuhan dari kita, ada satu harapan, adalah apa? Bahwa roh kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan bekerja pertama kali itu memperbaiki spiritual. Bagaimana kita akan kembali datang kepada Tuhan Yesus. Kita akan bilang, ya Tuhan ampuni, aku sudah melakukan banyak hal yang tidak aku perlu lakukan, dan sekarang aku menerima begitu banyak masalahnya. Ya Tuhan, aku mau datang kepadamu hari ini. Ini adalah sebuah harapan, dan yang pertama Tuhan akan pulihkan spiritual saudara. Saya mungkin agak menyimpang sedikit. Begitu banyak orang yang mengalami permasalahan, yang dia minta solusi itu apa?
Dia minta solusi untuk dia tidak lagi miskin. Dia minta solusi untuk dia tidak lagi sakit. Sebenarnya miskin dan sakit itu adalah sebuah buah. Ada akarnya. Akarnya ini biasanya adalah dosa. Akarnya ini biasanya adalah dosa. Mungkin bukan dosa saudara, tapi dosa orang lain. Tetapi dosa ini membuat roh saudara menjadi sakit. Setelah itu baru fisik saudara menjadi sakit. Ekonomi saudara menjadi sakit. Artinya, waktu kita mau memulihkan diri kita, yang pertama yang dipulihkan adalah apa? Roh kita, spiritual kita. Ini yang pertama. Jangan kita minta yang lain-lain dulu. Makanya di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus kasih apa? Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ini dulu yang masuk ke dalam diri kita. Datanglah Engkau Tuhan dalam hidupku, sehingga spiritualku menjadi baik. Yang tadinya aku perangaiku, karakterku, sifatku buruk, menjadi baik, menjadi lebih baik, menjadi tidak lagi seperti itu. Sehingga mulailah Tuhan akan bekerja untuk memperbaiki masalah-masalah jasmani kita. Jadi sebenarnya akarnya tetap adalah spiritual, kehidupan spiritual saudara. Kebanyakan kita pendeta hamba Tuhan mendoakan seseorang atas penyakitnya, tapi kenapa kita tidak mengangkat masalah-masalah spiritual dia yang begitu besar? Masalah-masalah kehidupannya yang jauh dari Tuhan. Ini yang perlu dulu kita perdamaikan dengan Tuhan. Ini yang perlu dulu kita selamatkan dari orang itu. Maka saya yakin percaya semua yang setelah itu Tuhan akan perbaiki. Kenapa? Karena kalau rohani kita bersih, rohani kita sehat, akan yang lain-lain itu akan menjadi lebih baik. Matius 6:33 katakan bahwa kita carilah dulu kerajaannya. Ini adalah cerita rohani. Lalu nanti aku akan menambahkan yang engkau butuhkan. Ini adalah masalah jasmani. Jadi spiritual dulu, baru jasmani. Nah, saya kembali kepada Nuh. Kita tadi cerita bahwa iman itu adalah menjadi sebuah harapan. Dan yang kedua bahwa Tuhan sudah berjanji kalau kita tidak akan dikembalikan lagi, bahkan kita diberikan kehidupan yang kekal. Seperti Tuhan tadi bilang, bahwa aku tidak akan lagi memberikan air bah kepada manusia. Suatu saudara sudah melewati begitu besar masalah saudara. Dan saudara melihat ada harapan di dalam Yesus. Dan Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan mengembalikan saudara lagi ke tempat yang semula. Dia sudah membawa trek hidup kita ke kerajaan kehidupan yang kekal. Lalu, apa yang harus kita buat supaya kita masih tetap hidup di dalam kasih karunia tadi? Maksud saya kasih karunia seperti tadi. Begitu kita mengalami, ada harapan. Dan Tuhan akan membuat kita di dalam bahtera, kita menunggu. Dan akhirnya kita akan masuk kepada dimensi yang baru. Apa yang harus kita lakukan setelah kita masuk kepada dimensi yang baru? Saya mau bilang bahwa hidup kita biarlah tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan setelah kita masuk kepada kehidupan yang baru, dimensi yang baru di dalam kehidupan rohani kita, marilah hari-hari kita, supaya kita tidak kembali lagi berbuat buruk, adalah hari-hari yang selalu berpikir untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara berjuang untuk apapun di dalam kehidupanmu, bukan lagi untuk menerima kehidupan yang kekal karena itu sudah diberikan Tuhan kepada kita, tetapi justru gaya hidup kita, cara pikir kita, oh hari ini apa yang harus kulakukan untuk memuliakan nama Tuhan? Bagaimana caraku untuk memuliakan nama Tuhan? Apa yang bisa kreativitasku aku lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Oke, aku hanya bisa di rumah, aku tidak bisa melayani di gereja. Apa yang harus bisa aku lakukan untuk aku melayani Tuhan? Untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana aku mengejar karirku, mengejar bisnisku, mengejar usahaku, mengejar pekerjaan-pekerjaanku yang lain, menjadi seorang guru dan apapun itu, politikus dan apapun itu, untuk memuliakan Tuhan. Karena apa?
Karena aku hidup dalam new dimension. Aku sudah dilahirkan yang baru. Aku sudah menjadi seperti Nuh yang 8 orang yang baru lagi Tuhan akan berikan kehidupan dalam kasih karunia kepada diri. Ini yang harus kita bisa tetap lakukan setelah kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Jadi bukan saudara sudah tenang-tenang. Karena begitu saudara tenang-tenang, saudara bisa lagi lupa. Untuk itu, yang menjadi pesan saya bagi kita, bagi saudara yang memerlukan hal ini. Kalau saudara yang pertama masih di dalam masalah yang begitu berat, yakinkan ada imanmu di dalam diri bahwa Yesus sudah ada yang mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk saudara. Tetapi yakinkanlah dengan pikiran yang jernih pada hari ini. Ayo, minta sama Tuhan apa yang pertama yang paling penting saudara minta. Bagaimana kehidupan rohani kita ini duluan diperbaiki oleh Tuhan. Karena apa? Kalau kehidupan rohani kita sudah baik, maka segala sesuatu itu akan baik. Tuhan sangat gampang mengubah hidup kita. Tetapi Tuhan sulit mengubah hidup kita kalau rohani kita ini tidak baik. Ini yang kita minta dulu kepada Tuhan. Janji Tuhan apa? Mintalah maka aku akan memberi. Tapi jangan saudara minta saudara sembuh dari sakit dulu. Tapi mintalah untuk hatimu dulu dibersihkan oleh Tuhan. Rohmu dulu kembali diisi oleh Tuhan. Dengan apa? Engkau percaya kepada pekerjaan Kristus. Apa pekerjaan Kristus? Percaya kepada dirinya. Apa yang diminta Tuhan dalam kehidupan kita? Percaya kepada diri Yesus itu sendiri, bahwa Dia yang bisa menyelamatkan saudara. Saudara mengerti hal ini pada hari ini, dan saya yakin percaya, maka hidup kita akan kembali masuk kepada dimensi yang baru. Penyakit-penyakit kita dituntaskan oleh Tuhan, diselesaikan. Masalah-masalah kita juga diselesaikan oleh Tuhan. Juga kita punya masalah-masalah ekonomi juga diselesaikan oleh Tuhan. Percaya. Karena Tuhan tidak pernah melalaikan setiap janji. Tapi ingat, suatu proses itu semua sudah selesai. Biarlah sisa hidup kita adalah hanya untuk memuliakan Tuhan. Kalau dalam firman tadi dikatakan bahwa biarlah engkau kembali hidup dengan keturunanmu, engkau akan bertambah banyak memenuhi bumi ini. Tentunya adalah dengan cara supaya kita memuliakan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Saya rindu saudara dipulihkan Tuhan, dan saya yakin percaya Tuhan mau memulihkan saudara, karena kita punya Yesus yang tidak pernah gagal. Amin. Tuhan memberkati.